Bab 451 Pengkhianat. Suasana tegang dan membunuh memenuhi jalan utama di luar hotel. Seseorang hampir bisa mati lemas karena betapa padatnya itu. Saat itu, sosok tinggi muncul dari lautan tentara bersenjata lengkap dan berlutut dengan satu lutut. Dia menyatakan dengan hormat, "Tuan Goldstein, saya sudah tiba sesuai pesanan Anda." Petik 2. Pria itu adalah salah satu dari 8 raja perang dari kantor Asura, Hades. Dia adalah makhluk legendaris, yang dikenal karena tanpa ampun dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya yang binasa di tangannya. Dengan demikian, publik menjulukinya Hades. Dia adalah perwujudan manusia dari Hades, dewa kematian. Kehadiran pembunuh yang seperti dewa membuat Logan yang berpengalaman pun gemetar ketakutan. Tak perlu dikatakan, semua orang di sana hampir tidak bisa berdiri tegak karena lutut mereka goyah. Mata Jonathan menyipit saat itu. Tidak ada, bahkan keributan terkecil, yang luput dari mata kantor Asura. Hades telah menerima berita itu sebelum Salonius Corporation mengirim anak buahnya untuk mengganggu perdamaian di Durbain. Karena itu, dia segera bergegas. Jonathan dengan merendahkan menatap Benson, tatapan tajamnya menembus Benson seperti pisau dingin. Dia menyatakan, "Bajingan sepertimu, yang bersekongkol dengan Jetroinians dan telah merugikan rekan-rekanmu, adalah sampah yang tidak berguna. Keberadaan Anda tidak lebih dari membuang sumber daya kami yang berharga." Rasa dingin menjalari tulang punggung Benson, menyebar ke seluruh tubuhnya dan menyebabkan lututnya menyerah. Setelah pukulan keras, Benson jatuh ke tanah dan dengan keras bergumam, "Tolong jangan bunuh saya. Saya dengan senang hati akan menyerahkan semua aset dan kekayaan keluarga saya. Aku bahkan bisa menghilang dari pandanganmu selamanya. Aku bersumpah aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di Durbain lagi." "Oh, jadi, Anda menyesali tindakan Anda sekarang? Yah, sudah terlambat. Mengapa Anda tidak mempertimbangkan konsekuensinya ketika berpihak pada Salonius Corporation saat itu? Tidakkah kamu meramalkan hari ini akan datang?" Niat membunuh yang suram muncul di mata Hades. Dia mengambil langkah lebar sebelum cengkeramannya yang seperti besi mengencang di leher Benson. Dengan putaran yang kuat, suara keras bergema, dan leher Benson segera patah di depan mata semua orang. Campuran berdarah, daging berdarah dan tulang bergerigi segera terlihat. Melihat itu, semua orang merasa merinding di kulit mereka. Reputasi Hades bukanlah lelucon. Memang tidak ada jejak belas kasihan darinya ketika dia mengambil nyawa orang lain. Semua orang di pihak 4 keluarga terkemuka dilanda teror pada saat itu. Mereka segera berlutut dan memohon dengan putus asa. Namun, tidak ada sedikit pun rasa kasihan yang terlihat dari tatapan Jonathan. Dia merasa perlu bagi pelaku kesalahan untuk membayar harga atas tindakan mereka. Siapapun yang bergabung dengan musuh demi kepentingan pribadi dan mengkhianati Canaya tidak bisa dimaafkan. Tiba-tiba, cahaya merah ganas melintas di mata Hades saat dia memutar pergelangan tangannya, menghangatkannya. Pada saat yang sama, dia mencibir, "Sudah bertahun-tahun sejak aku membunuh seseorang. Sepertinya aku harus mengambil beberapa nyawa hari ini." Dengan itu, semua prajurit bersenjata bergerak. Kekacauan meletus di luar hotel ketika para prajurit bertekad untuk membuat 4 keluarga terkemuka membayar dengan berat atas tindakan tercela mereka. Jonathan menutupi mata Emmeline dan membawanya ke dalam hotel. Dia khawatir adegan berdarah seperti itu akan membuat Emmeline trauma, yang masih cukup muda. Di belakang mereka ada Logan, yang terlatih-tatih, karena dia menderita luka parah. Jonathan meliriknya dan bertanya, apakah luka-luka itu tidak perlu ditangani? "Ini bukan masalah besar." Logan berpura-pura tidak diganggu tetapi langsung meringis ketika dia secara tidak sengaja meregangkan luka di tubuhnya. Itu sangat menyakitkan sehingga dia menggertakkan giginya. Bibir Jonathan melengkung membentuk seringai geli. "Haha, kulit tebal pria itu akan menjadi perisai yang tak terkalahkan." 1 menit berlalu sebelum Hades, yang memancarkan aura pembunuhan yang intens, berjalan dengan tergesa-gesa. Emmeline merasakan teror yang tidak bisa dijelaskan. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat prajurit yang mendekat, tapi dia tidak berani menatap matanya. Hades dengan hormat melaporkan, "Tuan Goldstein, kami sudah membasmi Hama. Semua pengkhianat yang bekerja dengan Salonius Corporation telah dibasmi." Mendengar itu, Jonathan sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa Hades selalu berhati-hati dan tepat saat menangani sesuatu. Oleh karena itu, Jonathan yakin bahwa kali ini tidak terkecuali.
Apakah kamu sudah menyelidiki keberadaan Yosia? Saya khawatir kemungkinannya bertentangan dengan kelangsungan hidupnya, jawab Hades. Hal itu mengundang helaan napas dari Jonathan. Sepertinya Josiah dibutakan oleh kehidupan di Durbain setelah meninggalkan kantor Asura. Pengaruh itu membuatnya kurang berhati-hati daripada sebelumnya. Dia bahkan berharap agar Salonius Corporation berinvestasi dalam bisnis di sini. Sayangnya, itu menjadi bumerang baginya dan menggigit pantatnya. Sementara Jonathan tenggelam dalam pikirannya, seorang tentara masuk tetapi ragu-ragu untuk berbicara. Hades mengernyitkan alis pada saat itu. Angkat bicara. Setiap otot di tubuh prajurit itu menegang saat dia dengan panik melaporkan, ada seorang wanita bernama Sandra Haberly di luar. Dia mengaku memiliki informasi tentang segel dan menuntut untuk bertemu denganmu, Komandan. Bawa dia masuk, Jonathan memerintahkan. Tidak lama kemudian Sandra yang berwajah pucat masuk. Mayat dan tebasan mengerikan pada mereka mengejutkannya dengan setiap langkah yang dia ambil. Jonathan sedikit terkejut saat dia tersenyum setengah. Dan di sini saya pikir setiap anggota keluarga Haberly adalah pengkhianat. Sandra memaksakan senyum. Namun, senyumnya tegang dan semakin menekankan ekspresi tak berdaya dan terkejutnya. Saya mencoba menghalangi kakek dan ayah saya, tetapi mereka terlalu jauh dalam keserakahan mereka. Mereka bersikeras untuk bekerja dengan Salonius Corporation, jadi kematian mereka hari ini bukanlah hal yang mengejutkan. Kata-kata itu mengejutkan Jonathan, karena dia tidak menyangka Sandra menjadi yang paling waras di antara anggota keluarganya. Kamu punya informasi tentang segel itu? Dia bertanya. Setelah menenangkan diri, Sandra mengambil foto. Itu adalah foto yang dipulihkan dari beberapa alur yang disebabkan oleh segel di sisi pedang surga. Foto ini diberikan kepada saya oleh Tuan Zaymet. Saya pernah melihat ini di tubuh Elisa Salonius, pewaris Salonius Corporation. Jonathan mengangkat alis sambil menunjukkan tatapan tajam. Seseorang tidak dapat menghindari musuh mereka di dunia kecil ini. Sayangnya, sepertinya aku harus mengunjungi Jetroina untuk mendapatkan segel dan membuka rahasia tersembunyi pedang surga. Sandra, yang berdiri di sampingnya, bertanya dengan hati-hati, apakah informasi ini berguna bagi Anda, Tuan Goldstein? Sangat banyak sehingga, jawaban itu menarik napas lega dari Sandra, yang langsung bersemangat dengan sebuah ide. Dia ragu-ragu sebelum mengerahkan seluruh keberaniannya untuk bertanya, Tuan Goldstein, bolehkah saya meminta sesuatu? 4 keluarga terkemuka pantas dihukum atas kejahatan mereka. Namun, seseorang harus menjaga bisnis keluarga yang akan ditinggalkan. Jika boleh, mungkin saya bisa mencoba menjalankannya. Bisnis 4 keluarga terkemuka tersebar di seluruh Durbain. Apakah Anda pikir saya akan menyerahkan semuanya kepada Anda hanya karena Anda meminta saya? Jonathan mengejek dengan seringai mengancam. Untuk itu, Sandra tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan menjatuhkan diri ke tanah, berlutut meminta belas kasihan. Ten Goldstein, saya hanya ingin membantu Anda mengelola hal-hal sebagai pelayan. Aku bersumpah aku tidak punya niat alternatif. Tolong jangan salah paham. Senyum tipis muncul di wajah Jonathan saat itu. Meskipun dia bilang dia hanya akan mengatur hal-hal atas nama saya, cukup jelas ada lebih dari janjinya. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang cukup ambisius. Lagi pula, memang ada rasa kekosongan di Durbain sekarang karena 4 keluarga terkemuka telah dimusnahkan dan Josiah telah binasa. Menjadi putri tertua keluarga Haberly, Sandra mengenal Durbain seperti punggung tangannya. Oleh karena itu, dia adalah kandidat yang sempurna untuk menjalankan bisnis tersebut. Saat-saat hening berlalu saat Jonathan merenungkan masalah itu. Akhirnya, dia berbicara dengan suara rendah dan serak. Saya bisa mempercayakan bisnis ini kepada Anda. Namun, Anda melihat apa yang terjadi dengan 4 keluarga terkemuka. Jika Anda berani bersekongkol dengan organisasi asing seperti yang mereka lakukan, saya tidak keberatan melepaskan putaran pemusnahan hama lagi. Petik 2. Beberapa kata terakhir Jonathan tampak ringan, tetapi ancaman yang tersirat dalam nada kejamnya terlihat jelas. Itu membuat lengan Sandra merinding saat dia tetap membeku saat berlutut, tidak berani menatap matanya. Bab 452 kembali ke Jazona. 3 hari kemudian, Hades dan Jonathan sedang dalam perjalanan kembali ke Jadeboroh. Saat Hades duduk di dalam mobil, dia tampak khawatir dengan alisnya yang berkerut. Ten Goldstein, apakah Anda benar-benar akan ke Jetroina? Anda tidak akan mempertimbangkan kembali.
Apa yang perlu dipertimbangkan kembali? Jonathan tampak acuh tak acuh. Sambil menghela nafas, Hades tersenyum pahit. Goldstein, tanpa kehadiranmu di kantor Asura tahun ini, beberapa pria tercela bersiap-siap untuk membuat masalah. Jika ada yang tidak beres selama perjalanan solo Anda ke Jetroina kali ini, kekacauan dan pertumpahan darah pasti akan terjadi di Canaya. Jonathan terkekeh mendengar kata-katanya, matanya berseri-seri dengan dominasi. Kamu berbicara seolah-olah aku tidak akan pernah kembali dari perjalanan ini. Goldstein, bukan itu maksudku. Hades menjabat tangannya dengan panik dengan ekspresi ngeri. Jonathan berhenti tertawa pada saat itu dan memasang ekspresi serius. Itulah yang saya inginkan terjadi. Saya akan ke Jetroina kali ini sehingga orang-orang dengan motif jahat dapat menunjukkan diri mereka. Bagaimana Anda akan berburu ular jika mereka tidak keluar dari tanah? Hades membeku sebentar. Ketika kesadaran itu muncul di benaknya, dia tersentak. Maksud Anda? Kilatan dingin melintas di mata Jonathan. Selama 1 tahun tinggal di penjara Crimson Utara, banyak hal telah berubah secara diam-diam. Meskipun kantor Asura tampak damai, ada gejolak yang tak terlihat di bawah permukaan. Selain Josiah, yang bergandengan tangan dengan pasukan di Jetroina, keluarga Morley bertindak kejam dan melakukan apapun yang mereka inginkan atas nama Andi. Sepertinya mereka telah benar-benar membuang aturan kantor Asura dari pikiran mereka. Kebocoran kecil bisa menenggelamkan kapal besar. Pengacau ini tahu bahwa Jonathan masih di Canaya, jadi mereka bertindak tidak mencolok, sehingga sulit untuk berurusan dengan mereka. Jika mereka mendapat kabar bahwa Jonathan pergi, mereka pasti akan muncul dengan tidak sabar. Hades, aku akan mempercayakan kantor Asura kepadamu saat aku pergi. Ketika saya kembali, inilah saatnya untuk menyelesaikan skor dengan orang-orang ini. Mengerti, Tuan Goldstein? Tanpa ragu, Hades menerima tugas itu dengan hormat. Ngomong-ngomong, ingat untuk menempatkan lebih banyak penjaga di villa nomor 1 di Edenic Hay setelah aku pergi. Jika ada yang tidak beres, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Memperingatkan Jonathan dengan tatapan dingin. Siapapun yang berani menyentuh Josephine akan mencari kematian. Jantung Hades berdebar kencang. Meluruskan tubuhnya, dia menjawab, "Ya, Tuan Goldstein." Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di Jazona. Jonathan memanggil taksi dan menyuruh sopirnya menuju Edenic Hay. Dalam perjalanan, dia mengingatkan Emmeline, "Kamu tahu apa yang harus dan tidak boleh kamu katakan di rumah, kan?" "Ya," Emmeline buru-buru mengangguk. "Aku hanya akan mengatakan bahwa kita bertemu secara kebetulan di Durbain. Selain itu, saya tidak tahu apa-apa." "Betul sekali." Ketika mereka tiba, Jonathan menatapnya dan turun dari mobil. "Jonathan, Amy, kalian sudah kembali." Josephine sedang membaca di ruang tamu ketika dia mendengar suara datang dari pintu. Setelah melihat Jonathan dan Emmeline, dia berseri-seri terkejut dan berlari untuk menyambut mereka. Jonathan melingkarkan lengannya di bahunya, wajahnya penuh kasih sayang. "Hati-hati jangan sampai terpeleset. Jangan khawatir, ini hanya beberapa langkah. Dokter mengatakan kepada saya beberapa hari yang lalu bahwa saya harus lebih banyak berolahraga," kata Josephine santai. Mendengar suara-suara di luar, Margaret keluar dari dapur. Sejak Josephine hamil, Margaret tinggal di rumah setiap hari untuk merawat yang pertama. Dia bahkan mulai belajar resep sehat, memenuhi tugasnya sebagai seorang ibu. Namun, dia masih sedikit berprasangka buruk terhadap Jonathan. "Josephine hamil, namun kamu masih meninggalkan rumah dan berlarian. Betapa tidak bertanggung jawab," dia menggerutu. "Bu, Jonathan sibuk dengan urusannya sendiri, jadi dia tidak bisa tinggal bersamaku sepanjang waktu. Apalagi saya baru masuk trimester pertama. Perjalanan saya masih panjang sebelum melahirkan," bela Josephine atas nama Jonathan. Meskipun Margaret terus menggumamkan beberapa keluhan, dia segera berhenti dan kembali ke dapur. Jonathan membawa Josephine ke sofa dan duduk bersamanya. Saat dia mengamati perutnya yang sedikit membuncit, dia tampak bingung. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang dia alami di medan perang. Puff. Ketika Josephine melihat ekspresinya, dia tertawa terbahak-bahak. "Jonathan, kenapa kamu begitu gugup?" Tidak apa-apa, sayang. Apa menurutmu bayi itu bisa mendengarku?" Jonathan menggaruk kepalanya. "Saya tidak yakin. Namun, dokter mengatakan bahwa suara laki-laki lebih bergema,
jadi ada kemungkinan bayi bisa mendengar Anda. Didorong oleh kata-kata Josephine, Jonathan yang biasanya pendiam mulai berbicara tanpa henti seperti wanita parubaya yang suka bergosip. Anak kecil, jadilah baik dan jangan membuat ibumu marah. Setelah Anda lahir, saya akan membawa Anda untuk melihat banyak tempat. Hei, apakah kamu laki-laki atau perempuan? Yah, itu tidak terlalu penting. Aku akan melindungimu dengan cara apapun. Petik 2. Saat Josephine mendengarkan gumamannya, dia merasa geli dan tersentuh pada saat yang sama. Dia tidak bisa membantu tetapi memeluknya dengan penuh kasih. Dengan itu, keluarga 3 orang itu menikmati waktu mereka bersama dengan damai. Jonathan tinggal di rumah selama seminggu penuh. Setiap hari, dia menemani Josephine, makan dan berbelanja dengannya seperti pendamping. Dia awalnya berencana untuk membiarkannya istirahat dari urusan perusahaan untuk fokus mengurus dirinya sendiri. Menjadi wanita yang bertanggung jawab, Josephine menolak untuk melakukannya dan bersikeras untuk pergi bekerja. Karena dia tidak bisa meyakinkannya, Jonathan mengikuti arus dan mulai mengunjungi perusahaan untuk menemaninya. Suatu hari setelah bekerja, Josephine berjalan keluar dari kantornya dengan cemberut, tampaknya terganggu oleh sesuatu. Sayang, apa ada yang salah? Ini tentang perusahaan. Aku sangat kurang beruntung akhir-akhir ini, kata Josephine dengan sedih. Setelah Josephine mengambil alih perusahaan, bisnisnya terus berkembang. Baru-baru ini, mereka menerima pesanan dari beberapa perusahaan luar negeri, dan salah satunya dari Jetroina. Kedua pihak mencapai kesepakatan, tetapi setelah Smith Group mentransfer uang muka, mereka kehilangan kontak dengan perusahaan dari Jetroina. Uang muka adalah jumlah yang cukup besar, jadi akan sangat disayangkan jika dibiarkan begitu saja. Setelah mendengar apa yang terjadi, Jonathan menjadi bersemangat. Langit membantu saya. Saat dia menghabiskan waktu bersama Josephine selama beberapa hari terakhir, dia hampir melupakan rencananya untuk mencari segel di Jetroina. Seketika, minatnya terusik. Tepat pada saat itu, Josephine menatapnya dengan memohon dan bertanya, Jonathan, bisakah kamu membantuku dan melakukan perjalanan ke sana? Aku tidak bisa mempercayai orang lain selain kamu. Jonathan menganggapnya menggemaskan. Menahan tawanya, dia berpura-pura mempertimbangkannya dengan serius sebelum berkata dengan enggan, aku bisa membantumu, tapi Jetroina sejauh ini. Ditambah lagi, aku tidak akan bisa melihatmu untuk waktu yang lama. Bukankah seharusnya kamu memberiku sesuatu sebagai balasannya? Bab 453 Perjalanan ke Jetroina. Detik berikutnya, Josephine meninggalkan kecupan di pipi Jonathan. Tersipu marah, dia bertanya, apakah ini cukup untuk membuatmu membantuku? Tidak, seperti yang diharapkan, Jonathan tidak bisa dipuaskan dengan mudah. Kali ini, dia bergerak dan menanamkan ciuman kuat di wajah cantik Josephine. Itu lebih baik. Yah, kurasa aku akan membantumu, dia mengumumkan tanpa malu-malu. Karena ada alasan yang sah untuk perjalanannya ke Jetroina kali ini, Margaret tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Setelah membeli tiket pesawat, Jonathan berangkat keesokan harinya. Canaya dan Jetroina hanya dipisahkan oleh lautan, sehingga penerbangan akan berlangsung hanya beberapa jam. Dengan kepergian Jonathan, badai mulai muncul dengan tenang di Canaya yang damai. Secara teknis, kantor 8 Raja Perang Asura memiliki status yang sama. Meskipun Hades adalah pria yang kejam, dia tidak mungkin menekan setiap anggota. Saat Jonathan pergi, beberapa orang mulai menjalankan rencana licik mereka. Di tengah aula yang gelap, 12 sosok berjubah hitam duduk mengelilingi meja bundar yang terbuat dari marmer. Perjalanan Asura ke Jetroina kali ini adalah kesempatan langka bagi kami. Akan lebih baik untuk menjebaknya di sana selamanya dan tidak pernah membiarkan dia menginjakkan kaki di Canaya lagi. Saya telah memberitahu Salonius Corporation dan mengirim orang untuk bergabung dengan mereka. Jika Asura berani pergi ke sana, dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Jetroina bukan Canaya, dia tidak akan bisa mendapatkan bantuan di sana. Saat suara rendah mereka bergema di sekitar aula, plot melawan Asura terjadi. Jonathan tahu betul ini akan terjadi. Tujuannya di balik kepergiannya adalah untuk memancing para pengkhianat ini keluar dan melenyapkan mereka satu persatu. Beberapa jam berlalu, dan pesawat akhirnya mendarat di Bandara Derport. Derport, ibu kota Jetroina, bukanlah kota yang sangat besar. Namun demikian, ekonominya cukup berkembang,
dan terutama dikenal di seluruh dunia untuk industri film dewasanya. Jonathan melirik alamat yang diberikan Josephine kepadanya dan mengangkat tangan untuk memanggil taksi. Untuk Raybrav Corporation, tolong. Beberapa saat kemudian, taksi berhenti di depan sebuah gedung. Tanda di pintu masuk cocok dengan alamat yang dia miliki, tetapi gerbang gedung tertutup rapat. Sepertinya tidak ada orang di sana. Apa yang sedang terjadi? Setelah memindai sekelilingnya, Jonathan segera merasakan ada sesuatu yang salah. Di sudut jalan terdekat, beberapa hooligan berjongkok di sana. Mereka menatap ke arah Jonathan seolah mengamati sesuatu. Dengan cemberut ringan, Jonathan berjalan ke arah mereka. Di mana karyawan perusahaan ini? Sialan, menjauhlah dariku, kutuk salah satu hooligan sambil memelototi Jonathan. Tanpa peringatan apapun, Jonathan menjambak rambutnya dan mulai membenturkan kepalanya ke dinding di samping mereka. Melihat itu, para hooligan lainnya mencabut pisau dan pipa baja dan menyerbu ke arah Jonathan dengan teriakan. Jonathan mencibir dalam hatinya. Dengan hanya menggunakan satu tangan, dia memukuli para hooligan sampai mereka semua tergeletak di tanah, merengek dan mengerang kesakitan. Biarkan aku bertanya lagi padamu. Di mana karyawan perusahaan ini? Kami tidak tahu. Kami dari perusahaan pinjaman, dan kami datang ke sini untuk mengumpulkan uang. Kami tidak tahu di mana mereka, tergagap salah satu dari mereka ketakutan. Kamu tidak tahu, saya pikir Anda melakukannya, meskipun. Dengan itu, Jonathan mengangkat tinjunya sekali lagi. Para hooligan ketakutan karena akalnya. Salah satu dari mereka menunjuk ke suatu tempat dan berteriak, itu dia. Raymond Yarbrough. Jonathan menoleh dan melihat seorang pria yang tidak bercukur dan tampak menyedihkan melarikan diri dengan tatapan panik. Dia segera mengejar pria itu. Setelah melintasi satu jalan, berhasil menghalangi jalan pria itu. Saya benar-benar tidak punya uang. Jika Anda terus melakukan ini, saya harus melompat dari gedung sehingga Anda tidak akan mendapatkan sepeser pun. Mengancam Raymond, meskipun ekspresinya yang ketakutan dan suaranya yang bergetar membuatnya menjauh. Memutar matanya, Jonathan membentak, kamu mengambil uang muka kami lalu kembali pada kata-katamu. Sekarang, Anda bahkan mengancam saya. Betapa tidak tahu malunya Anda. Petik 2. Raymond berhenti sejenak saat kebingungan melintas di wajahnya. Bukankah kamu dari Salonius Corporation? Saya dari Grup Smith. Mengapa Anda tidak menghormati perjanjian kerjasama kami setelah menerima uang muka kami? Raymond menghela nafas panjang setelah mendengar itu. Dia tampak tak berdaya ketika dia menjelaskan, maaf, saya salah paham. Namun, saya tidak punya pilihan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dengan Salonius Corporation yang memaksaku. Sebelum dia bisa melanjutkan, beberapa mobil hitam melaju ke arah mereka. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah beberapa pengawal yang tampak tangguh. Pemimpin mereka adalah seorang pemuda dengan arogansi tertulis di seluruh wajahnya. Raymond, kapan kamu akan membayar kami? Sudah berhari-hari. Jika Anda benar-benar tidak dapat membayar, berikan saja barang itu kepada kami. Kami dapat mengembangkannya bersama-sama dan memiliki situasi yang saling menguntungkan. Bahkan ketika Raymond gemetar ketakutan, dia mengertakkan gigi dan menolak untuk menyerah. Tidak pernah. Formula ini dibuat dengan darah dan keringat dari 3 generasi keluarga kami. Aku tidak akan pernah memberikannya padamu. Kau akan terus begini sampai akhir, ya. Baiklah kalau begitu. Jangan salahkan saya atas apa yang akan saya lakukan. Saat ekspresi pemuda itu menjadi gelap seketika, dia mengeluarkan pisau. Raymond memucat saat melihat senjata itu dan secara naluriah bersembunyi di belakang Jonathan. Sambil mengarahkan pisau ke Jonathan, pemuda itu menyatakan dengan angkuh, minggir karena masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya Leopold Salonius dari Salonius Corporation. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, segeralah pergi. Jonathan hanya bisa menertawakan nama lucu pemuda itu. Leopold, siapa yang memberimu nama itu? Kedengarannya sangat lebay. Wajah Leopold berubah menjadi hijau karena marah. Keluarganya adalah orang yang menamainya, dan dia benci ketika seseorang bercanda tentang hal itu. Merasa marah, dia melemparkan pisau ke arah Jonathan. Kamu meminta kematian. Pisau itu berputar di udara dan terbang ke arah Jonathan dengan kecepatan kilat. Ketakutan, Raymond mulai berteriak. Sementara itu, Jonathan menjentikkan jari, mengirim pisau kembali ke Leopold. Saat mengenai yang terakhir,
darah langsung menyembur keluar dari bahunya. Ah, beraninya bajingan ini menyakitiku. Apa yang sedang kalian lakukan? Dapatkan dia, teriak Leopold histeris. Mengikuti perintahnya, orang-orang di belakangnya bergegas maju. Mereka adalah pengawal terampil yang menerima pelatihan ketat dari Salonius Corporation. Namun, bahkan petarung terbaik Salonius Corporation, Alexei, bukanlah tandingan Jonathan. Bab 454 Penerus Masa Depan Salonius Corporation. Jeritan penderitaan merobek udara. Orang-orang dari Salonius Corporation semuanya jatuh ke tanah, melolong kesakitan. Teror belaka tertulis di wajah Leopold saat butiran-butiran keringat mengalir di dahinya. Pria arogan itu tidak pernah merasa begitu ketakutan sepanjang hidupnya. Apa yang kamu coba lakukan? Tinggal jauh dari saya, biarkan saya memberitahu Anda ini. Saya dari Salonius Corporation. Jika Anda berani menyentuh saya, orang-orang dari organisasi saya tidak akan melepaskan Anda. Aku sudah mendengar kata-kata seperti itu berkali-kali sebelumnya, ejek Jonathan dingin, sama sekali mengabaikan ancaman dalam kata-kata Leopold. Sekarang, kembalilah dan beritahu Alexei ini, sudah saatnya dia membayar kembali hutangnya padaku. Dia berhutang apa padamu? Tunggu sebentar, Anda tahu kakek saya. Ekspresi Leopold berubah drastis. Kakeknya, Alexei Salonius, tidak lain adalah tulang punggung Salonius Corporation. Praktis tidak ada seorang pun di Jetroina yang berani menyebut namanya dengan lantang. Kamu hanya mengatakan padanya kata-kataku dengan tepat. Dia tahu apa artinya. Kilatan sedingin es melintas di mata Jonathan saat dia menggeram, tersesat. Leopold berputar dan langsung lari. Jalanan langsung kembali hening, tapi mata Raymond terus dipenuhi keterkejutan. Salonius Corporation dijuluki Raja Jetroina yang tidak dimahkotai, dan Leopold selalu terkenal sebagai pengganggu. Namun, pemuda ini berani terlibat dengan dia, putra tertua dari keluarga Salonius, dalam perkelahian. Apakah pria ini memiliki keinginan kematian? Tuan, seperti yang Anda lihat, tidak mungkin bagi saya untuk melanjutkan kolaborasi saya dengan keluarga Smith. Bahkan jika saya cenderung melakukannya, Salonius Corporation tidak akan pernah membiarkan saya pergi. Dia berkomentar dengan pasrah. Smith Group telah membayar Anda 20 juta dalam bentuk deposit, dan hanya itu yang Anda katakan. Mata Jonathan berkilat dingin saat alisnya berkerut. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Melihat sorot mata Jonathan, Raymond langsung panik. Sedikit ragu, dia kemudian mengambil flash drive kecil dari sakunya. Bagaimana dengan ini? Benar-benar tidak ada cara bagi saya untuk terus berkolaborasi dengan Smith Group, tetapi saya akan membiarkan Anda memiliki cetak biru proyek tersebut. Keluarga saya telah mengerjakan ini selama 3 generasi. Daripada membiarkannya jatuh ke tangan Salonius Corporation, aku lebih suka kalian memilikinya. Setidaknya, Anda bersikap masuk akal kepada saya. Petik 2. Flash disk. Saat Jonathan melihat flash drive, dia sedikit mengernyitkan alisnya dan segera menelepon Josephine di ponselnya. Tanpa menyebutkan situasi berbahaya yang baru saja dia temui, dia mengobrol sebentar dengannya dan kemudian mengalihkan topik pembicaraan ke flash drive. Begitu dia mendengar penyebutan flash drive, nada suara Josephine langsung berubah saat dia menjawab dengan suara bergetar, apakah kamu serius? Raymond benar-benar ingin membiarkan kita memiliki teknologi transformasi baterai. Teknologi ini memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. Jika kita bisa memilikinya, Smith Group pasti akan mampu membuat lompatan besar dalam kemajuan teknologi kita. Namun, akan lebih baik jika dia bisa kembali ke Chanaea bersamamu. Dengan begitu, kami pasti akan memiliki terobosan dalam tantangan teknologi perusahaan kami. Teknologi transformasi baterai adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi Smith Group saat ini. Josephine sangat yakin bahwa energi terbarukan memiliki potensi maksimal di pasar masa depan. Tentu, kalau begitu aku akan membawanya kembali bersamaku. Dengan itu, Jonathan menutup telepon dan menoleh ke Raymond. Apakah kamu bersedia kembali ke Chanaea bersamaku? Kembali ke Chanaea bersamamu. Raymond benar-benar tercengang. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa Jonathan akan mengundangnya untuk melakukan itu. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung menjawab, iya. Di Jetroina, dia seperti anjing liar yang terus diburu oleh Salonius Corporation kemanapun dia pergi. Namun, jika dia bisa pergi ke Chanaea, maka Salonius Corporation tidak akan lagi menjadi ancaman baginya.
Aku hanya takut dengan adanya Salonius Corporation, tidak akan mudah bagiku untuk meninggalkan Jetroina, tambahnya tanpa daya setelah beberapa pemikiran. Bagaimanapun, Salonius Corporation memiliki Jetroina di telapak tangannya. Raimon tidak bisa melihat cara apapun untuk melarikan diri dari Jetroina dengan Salonius Corporation di sekitarnya. Itu hanya Salonius Corporation, jangan khawatir tentang itu, jawab Jonathan acuh tak acuh. Di matanya, Salonius Corporation benar-benar tidak penting seperti semut. Mendengar ucapan santainya, Raimon mengerucutkan bibirnya tanpa berkata-kata. Jangan khawatir tentang itu, sungguh kata-kata yang berani untuk diucapkan seseorang di Jetroina. Meskipun demikian, pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain mempercayai Jonathan. Di Gunung Forlael yang besar di Jetroina berdiri sebuah rumah besar yang menutupi area yang luas. Tempat wisata terkenal ini sebenarnya adalah milik pribadi milik Salonius Corporation. Dari fakta ini saja, sudah jelas betapa kuatnya organisasi itu. Saat itu, Leopold terhuyung-huyung ke dalam mansion mewah, kepalanya tertutup perban dan matanya masih menyala karena marah. Ayah, aku baru saja dipukuli. Dia berteriak pada ayahnya. Ekspresi frustrasi langsung melintas di mata Romeo Salonius. Masalah apa yang kamu sebabkan lagi? Kamu sudah dewasa sekarang, tapi kenapa kamu masih membuatku pusing? Aku tidak membuat masalah. Itu adalah Raimon. Tidak hanya dia masih berutang uang kepada kita dan menolak untuk membayar kembali hutangnya, dia bahkan menemukan seseorang untuk memukuli saya. Leopold meraung, semakin frustrasi setelah disalahkan secara salah oleh Romeo. Cukup, jauhkan dirimu dari hal-hal yang menyangkut Raimon mulai sekarang. Romeo melambaikan tangannya dengan acuh, mengusir Leopold keluar dari ruangan. Keluar dari ruangan, Leopold tidak bisa menahan amarah yang terpendam berkobar di dadanya. Bagaimanapun, dia adalah putra tertua dari keluarga Salonius. Tidak mungkin dia bisa menerima penghinaan seperti itu. Dengan itu, dia berjalan menuju ruangan lain, yang tidak lain adalah milik kakak perempuannya, Elisa Salonius. Hanya 1 tahun lebih tua dari Leopold, Elisa sangat cantik. Dia tidak hanya memiliki fitur yang sangat halus, tetapi dia juga memiliki sosok yang sempurna dengan kemiringan dan lekukan di semua tempat yang tepat. Tidak seperti Leopold yang tidak berguna, dia sangat mirip dengan pilar Salonius Corporation dan telah mengambil alih sebagian besar bisnis. Jelas bahwa dialah yang dilatih untuk menjadi penerus Salonius Corporation di masa depan. Elisa, aku baru saja dipukuli, kata Leopold dengan panas saat dia melangkah ke dalam ruangan. Oleh siapa? Elisa mengangkat pandangannya yang indah ke arah Leopold. Pada saat itu, bahkan Leopold tidak bisa tidak mengagumi fitur-fitur yang sangat indah itu. Tuhan sungguh tidak adil. Tumbuh, sebagai putra keluarga Salonius, dia memiliki banyak wanita. Namun, kecantikan Elisa jauh melampaui mereka semua. Bahkan jika wanita itu adalah selebritas dan dewi di mata orang lain, kecantikan mereka memucat dibandingkan dengan Elisa. Begitulah cantiknya putri keluarga Salonius dan penerus Salonius Corporation di masa depan. Siapa lagi selain Raimon? Leopold menjatuhkan diri ke kursi di depan Elisa, terengah-engah. Saya mengirim seseorang untuk menagih hutangnya, tetapi dia malah menemukan seseorang untuk memukuli saya. Kamu harus mencari keadilan untukku, Elisa. Bab 455 Hotel Sakura. Ini Raimon. Wajah Elisa langsung berubah. Dia tahu Raimon, yang telah berutang banyak uang kepada Salonius Corporation. Dia tidak pernah menyangka bahwa Raimon akan berani mengirim orang untuk menghajar Leopold. Meskipun Leopold mungkin pecundang, dia masih dari Salonius Corporation. Mengalahkannya sama saja dengan menghina Salonius Corporation. Kalian, keluar. Elisa menjatuhkan telapak tangannya di atas meja. Segera setelah itu, 5 pria berpakaian hitam muncul di ruangan dalam sekejap dan berlutut. Dengan sepotong kain menutupi wajah mereka, mereka memancarkan getaran dingin. 5 ninja Salonius, kamu akan menjawab Leopold Salonius mulai sekarang. Elisa memerintahkan. Kelima pria itu segera menundukkan kepala dan menjawab, dimengerti. Terima kasih, Elisa. Wajah Leopold langsung berseri-seri saat dia senang Elisa benar-benar menugaskan 5 ninja Salonius kepadanya. Mereka adalah ninja papan atas yang dilatih oleh Salonius Corporation dan dianggap sebagai pembunuh bayaran terbaik di Jetroina. Ingat, hanya ada satu kesempatan. Saya tidak ingin mengetahui bahwa Raimon Yarbrav masih hidup setelah ini. Apakah kamu mendengar itu?
Elisa menginstruksikan dengan tegas dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ya, aku mengerti, Elisa. Dengan itu, Leopold keluar dari ruangan. Ada sebuah hotel tua di sudut jalan terpencil. Raymond adalah tamu tetap hotel itu. Saat memasuki gedung, dia langsung menuju ke lantai 2 dan memasuki sebuah ruangan kecil yang luasnya kurang dari 10 meter persegi. Selain meja, ruangan itu hanya memiliki selimut dan bungkus burger yang berserakan di lantai. Itu adalah sarangnya di mana dia bisa bersembunyi dari orang-orang Salonius Corporation. Jonathan mengamati lingkungan yang mengerikan itu dan mengernyitkan alisnya. Melihat sorot mata Jonathan, Raymond menjadi malu dan menjelaskan dengan suara rendah, "Aset saya telah dibekukan oleh Salonius Corporation, jadi saya hanya bisa tinggal di sini untuk saat ini." "Kemasi barang-barangmu. Anda akan tinggal di tempat lain," perintah Jonathan dengan cemberut. Raymond berkata dengan ragu-ragu, "Sayangnya saya tidak bisa. Orang-orang dari Salonius Corporation masih mencariku." "Potong omong kosong. Lakukan saja seperti yang saya katakan." Ada ekspresi tidak sabar di mata Jonathan. "Apa yang kamu takutkan ketika aku di sini?" "Saya." Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Raymond mengambil beberapa potong pakaian dan meninggalkan hotel bersama Jonathan. Tak lama, taksi berhenti di depan sebuah hotel bernama Sakura Hotel, hotel bintang 5 terbaik dan kelas atas di Derport. Bahkan gagang pintu hotel bertatahkan emas, yang menunjukkan kemewahan murni. Berdiri di pintu masuk hotel Sakura dengan pakaian lusuh dan membawa tas jinjing compang camping, Raymond tampak persis seperti pengemis. Dia mengencangkan cengkeramannya di sekitar pegangan tas jinjingnya yang compang camping dengan ekspresi canggung di wajahnya. Goldstein, kenapa kita tidak pergi ke hotel lain? Bagaimana kita bisa membeli hotel ini? Ayo cari tempat yang lebih murah." Mengabaikannya, Jonathan berjalan lurus menuju lobi hotel. Tepat ketika dia akan memasuki hotel, penjaga keamanan hotel menghentikannya. "Berhenti di sana. Kamu di sini untuk apa?" "Untuk mendapatkan kamar," jawab Jonathan dengan tenang. Sebuah ruangan. Penjaga keamanan tanpa sadar mengukur mereka berdua dan mencibir. "Apakah Anda pikir ini adalah tempat yang Anda mampu? Keluar dari sini." "Minggir." Jonathan tidak repot-repot menjelaskan padanya. Namun, penjaga keamanan menghampirinya dan berdiri di depannya. "Aku memperingatkanmu, nak, sebaiknya kau tidak memaksa masuk, atau aku akan meledakkan kepalamu." Sorot mata Jonathan langsung berubah dingin. "Betulkah? Saya ingin melihat bagaimana Anda akan meledakkan kepalaku. Suruh bosmu memindahkan pantatnya ke sini." Petik 2. "Bos kita. Anda bahkan ingin melihat bos kami." Penjaga keamanan tertawa mendengar kata-kata Jonathan. "Kamu pikir kamu siapa sehingga kamu bisa melihat bos kami? Ada yang tahu ini tempat apa? Ini adalah hotel bintang 5 bermutu tinggi. Apakah Anda tahu berapa harga kamar termurah di sini untuk satu malam? Bisakah kamu membelinya? Ambil kartu ini dan minta bosmu keluar sekarang." Jonathan tidak repot-repot membuang waktu berbicara dengan penjaga keamanan, jadi dia melemparkan kartu hitam ke yang terakhir. Namun, penjaga keamanan bahkan tidak melirik kartu itu saat dia melemparkannya ke tanah dan menginjakkan kakinya di atasnya. "Apa sih itu? Hanya ada kartu emas, perak, dan berlian di hotel kami, tetapi tidak ada kartu hitam seperti itu. Dari mana datangnya kartu jelek itu? Beraninya kau mencoba menggunakannya untuk menipuku." Melihat situasi mulai tidak terkendali, Raymond buru-buru menarik lengan baju Jonathan. "Goldstein, ayo pergi." "Kenapa kita harus?" Dengan tatapan dingin di matanya, Jonathan berjalan menuju lobi hotel. "Berhenti di sana." Mengambil tongkat karet, penjaga keamanan akan berdiri di jalan Jonathan ketika yang terakhir tiba-tiba menendang perutnya. Satpam itu berlutut di depan Jonathan dengan bunyi gedebuk keras saat tendangannya membuat lututnya lemas. Nyah, ada tatapan dingin di mata Jonathan, yang membuat satpam itu bergidik ketakutan. Ketika dia sadar kembali, dia berbalik dan berteriak ke arah lobi hotel. "Di mana semua orang? Datang ke sini sekarang. Apakah Anda tidak melihat saya diserang?" Petik 2. Sebagai hotel bintang 5 kelas tertinggi di Derport, Sakura Hotel memiliki fasilitas keamanan yang baik. Setelah penjaga keamanan berteriak, sekelompok orang segera bergegas. Mereka adalah sekelompok pria tinggi dan kekar. Setelah berlari menuruni tangga, mereka mengepung Jonathan dengan tatapan penuh permusuhan. "Pergi!" Jonathan berteriak tidak sabar. Saat itu,
Seorang pria gemuk dengan perut besar berlari ke bawah dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan suara lantang. Bos, seseorang membuat masalah di sini. Ketika penjaga keamanan melihat pria gemuk itu, dia segera bangkit dari tanah dan dengan hormat membungkuk kepadanya. Betapa berani, siapa ini? Jejak penghinaan melintas di mata pria gemuk itu. Saat dia selesai berbicara, Jonathan menjawab dengan tenang, ini aku. Anda, pria gemuk itu menoleh, tetapi saat berikutnya, dia terkejut. Dia bahkan merasa dirinya menjadi lemah di lutut. Tuan Goldstein, apa yang membawamu ke sini? Pria gendut itu bahkan tergagap saat melihat Jonathan. Dia ketakutan jauh di lubuk hati. Apa sekarang? Haruskah saya melapor kepada Anda kemanapun saya pergi? Suara Jonathan berubah dingin. Bab 456 Perusahaan 0T. Bukan itu maksudku, Tuan Goldstein. Pria gemuk itu buru-buru menggelengkan kepalanya. Lalu apa maksudmu? Jonathan menatap pria gendut itu dengan tatapan dingin. Jadi sekarang kamu bahkan tidak akan membiarkan aku tinggal di hotelmu dan ingin mengusirku. Mengusirmu? Siapa yang berani mengusirmu? Wajah pria gendut itu langsung berubah mendengar pertanyaan Jonathan. Segera setelah itu, dia menatap penjaga keamanan dengan ekspresi dingin dan berbalik untuk memberikan tamparan keras di wajahnya. Apakah itu kamu, bos? Aku tidak tahu dia mengenalmu. Penjaga keamanan itu lumpuh karena ketakutan. Namun, pria gemuk itu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lebih banyak saat dia melambaikan tangannya dan menginstruksikan, teman-teman, buang dia. Bos, aku benar-benar tidak tahu. Mohon maafkan saya. Penjaga keamanan sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin, merasa menyesal. Dia tidak pernah menyangka bahwa kedua pria yang tampak seperti pengemis itu benar-benar mengenal bosnya. Pria gemuk itu bahkan tidak repot-repot meliriknya lagi saat penjaga keamanan lainnya mengusirnya. Goldstein, saya minta maaf karena staf saya merusak suasana hati Anda. Kamu bisa menghukumku sesukamu. Dengan itu, pria gemuk itu menarik napas dalam-dalam dan berlutut di depan Jonathan. Tindakannya membuat orang-orang di sekitar hotel tercengang. Bagaimanapun, pria gemuk itu adalah Judas Nolte, pemilik hotel bintang 5 kelas atas di Derport. Pada saat yang sama, ia juga pemilik Nolte Corporation, yang merupakan perusahaan terbesar kedua di Jetroina setelah Salonius Corporation. Orang-orang merasa sulit untuk percaya bahwa orang besar seperti dia benar-benar berlutut di depan seorang pria muda berusia 20-an. Baiklah, berhenti berakting sekarang. Jonathan, yang tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengannya, melirik kartu hitam di lantai dan bertanya, apakah kartu anggota yang Anda berikan kepada saya saat itu palsu? Tidak mungkin. Wajah Yudas berubah karena ada sedikit ketakutan di matanya. Kartu keanggotaan yang kuberikan padamu saat itu adalah satu-satunya kartu super VIP di Hotel Sakura. Ini dapat digunakan di hotel kami di seluruh dunia dan memberi Anda hak tertinggi di hotel kami. Bagaimana itu bisa palsu? Apakah ini kartu super VIP yang kamu bicarakan? Jonathan mendongak sedikit ke kartu anggota hitam yang masih ternoda oleh jejak kaki di tanah. Wajah Yudas langsung memerah karena marah karena ada tatapan membunuh di matanya. Siapa yang melakukan ini? Ini pria yang baru saja kau usir, jawab sekelompok penjaga keamanan di belakangnya dengan suara rendah. Beraninya dia, patahkan kakinya. Dia tidak akan diizinkan masuk ke Derport selama sisa hidupnya. Kalau tidak, saya akan melemparkannya langsung ke laut untuk memberi makan ikan. Yudas sangat marah sehingga matanya merah dan tubuhnya gemetar. Iya bos. Rombongan satpam gemetar ketakutan sambil merasa beruntung tidak menyerang Jonathan lebih awal. Kalau tidak, merekalah yang akan ditendang keluar. Goldstein, saya berjanji kepada Anda bahwa ini adalah yang terakhir kalinya, dan ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Yudas meyakinkan Jonathan sambil berlutut di depannya. Baiklah, bangun sekarang. Tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengannya, Jonathan berjalan menuju hotel. Mengikuti di belakang Jonathan, Yudas bertanya dengan suara pelan, Tuan Goldstein, mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda ada di sini di Jetroina? Setidaknya, saya bisa memastikan Anda tidak akan menderita perlakuan seperti itu. Saya datang ke sini karena iseng. Tidak berencana untuk memberitahumu, jawab Jonathan acuh tak acuh. Goldstein, saya akan meminta mereka memberi Anda kamar presidensial.
Yudas menunjukkan jalan kepada mereka. Melihat bagaimana keadaannya, Raymond bingung, seolah-olah dia masih tidak percaya bahwa hal-hal yang terjadi itu benar. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dalam keadaan linglung? Jonathan melirik Raymond, yang baru sadar dan buru-buru menyusulnya. Ketika mereka sampai di ruang presidensial, kenyataan akhirnya berubah ketika Raymond bertanya, Tuan Goldstein, apakah Anda benar-benar mengenal Judas Nolte? Apakah ada masalah dengan mengenalnya? Jonathan menjawab dengan santai. Dia adalah pemilik Nolte Corporation. Dia nama besar di Jetroina. Nama yang sangat besar, Raymond berkata dengan ekspresi berlebihan. Dia menambahkan, Anda mengenalnya, tetapi mengapa Anda bekerja dengan orang seperti saya? Itulah yang membuatnya bingung. Dia berpikir bahwa Jonathan seharusnya bisa melakukan apapun yang dia mau di Jetroina karena dia tahu pemilik Nolte Corporation. Jadi dia tidak mengerti kenapa dia mau bekerja dengan sampah jalanan seperti dia. Dia lebih seperti seorang kenalan. Kami tidak terlalu dekat, jawab Jonathan santai. Dia memang tidak terlalu dekat dengan Yudas, yang hanya seorang informan yang dia latih di Jetroina saat itu tetapi tidak pernah digunakan selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, tidak akan ada Yudas, apalagi Nolte Corporation, tanpa Jonathan. Mereka tidak dekat. Raymond melengkungkan bibirnya, jelas tidak yakin dengan kata-kata Jonathan. Yudas sangat berhati-hati di depan Jonathan. Apakah itu terlihat seperti mereka tidak dekat? Ini seperti Yudas telah bertemu raja. Dia bahkan berlutut. Itu tidak terlihat seperti mereka tidak dekat. Namun, Raymond tahu betul kapan harus tutup mulut, atau dia mungkin tidak bisa hidup melewati malam. Goldstein, ini sudah larut. Anda pasti lapar, bukan? Saya meminta koki pribadi saya untuk menyiapkan beberapa masakan Jetroina untuk Anda coba. Mendorong membuka pintu kamar hotel, Yudas masuk dengan troli penuh dengan semua jenis makanan yang memenuhi ruangan dengan aroma makanan yang enak. Setelah makan burger selama hampir sebulan, Raymond mendambakan makanan enak. Ketika dia melihat makanan yang dibawa Yudas, perutnya keroncongan sebagai tanggapan. Bawa masuk. Jonathan melambaikan tangannya, dan Yudas dengan cepat mendorong troli ke dalam. Kamar presiden itu besar. Selain 3 kamar tidur, ada juga ruang makan, ruang tamu, dan gym. Itu sangat mewah. Begitu makanan dibawa, Raymond mulai melahap makanan itu. Jonathan, yang tidak banyak nafsu makan, hanya menyalakan sebatang rokok. Baru setelah makan, Raymond pergi dengan puas. Oleh karena itu, Jonathan dan Yudas ditinggalkan di ruang makan. Yudas berada di pin dan jarum. Meskipun bukan Canayan, dia tahu betul betapa menakutkannya kantor Asura, terutama pendirinya, Asura, yang duduk bersamanya saat ini. Asura bisa membunuh jutaan orang. Dia pernah mengalaminya secara langsung. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Aku kesini kali ini karena ada urusan lain, bukan untuk menyusahkanmu, kata Jonathan sambil mematikan rokoknya. Bab 457 Perangkap. Yudas tidak bisa berhenti merasa gugup duduk di seberang Jonathan. Bibirnya bergetar saat dia bertanya dengan suara rendah, Tuan Goldstein, apa yang perlu Anda tangani? Ada yang bisa saya bantu? Ini bukan masalah besar, saya hanya ingin mengambil sesuatu kembali, jawab Jonathan santai. Hal yang ingin dia ambil kembali adalah segel dari Elisa, putri tertua dari keluarga Salonius yang memiliki Salonius Corporation. Apa itu? Yudas bertanya. Sebuah segel. Apakah Anda mengenal Elisa Salonius? Jonathan menjawab dengan tenang. Ya, saya bersedia. Setelah jeda, wajah Yudas berubah ketika sesuatu muncul di benaknya. Goldstein, segel yang kamu bicarakan bukanlah segel Elisa, kan? Bagaimana jika itu? Jonathan menjawab dengan acuh tak acuh. Yudas berkata dengan cemberut, aku khawatir tidak mudah untuk mendapatkan segelnya. Dia jarang meninggalkan Salonius Corporation, dan dia memiliki pengawal terbaik dari Salonius Corporation bersamanya sepanjang waktu. Terus, aku bisa menghancurkan Salonius Corporation juga. Jonathan sama sekali tidak peduli dengan Salonius Corporation karena dia bisa menghancurkannya jika menghalangi jalannya. Goldstein, aku punya ide. Setelah berpikir sejenak, Judas melanjutkan, Elisa selalu ingin membeli Sakura Hotel milikku. Bagaimana menurutmu jika aku menggunakan alasan ini untuk mengajaknya kencan? Silakan, Jonathan setuju. Tidak masalah metode apa yang digunakan karena yang dia inginkan hanyalah segel itu.
Ketika fajar keesokan harinya, Yudas secara pribadi datang dan memberitahu Jonathan bahwa Elisa telah setuju untuk menemuinya di sumber air panas di kaki Gunung Forlael. Ketika Jonathan dan Yudas tiba, Elisa sudah ada di sana. Mengenakan kostum tradisional Jetroina, dia tampak menawan dan cantik. Ten, 0T, apakah Anda yakin ingin menjual Hotel Sakura kepada saya? Elisa bertanya dengan suara lembut begitu Yudas memasuki ruangan. Dia telah berkali-kali bertanya kepada Yudas tentang hotelnya, tetapi dia tidak pernah mau menjualnya. Dia bertanya-tanya apa yang membuatnya berubah pikiran. Itu akan kita bahas nanti. Aku mengajakmu kencan hari ini karena temanku ingin bertemu denganmu. Yudas mengubah topik pembicaraan. Teman, ada jejak keterkejutan di mata Elisa. Kau akan segera mengetahuinya. Segera setelah Yudas selesai berbicara, pintu kamar pribadi dibuka dari luar, dan Jonathan terlihat berjalan masuk. Apakah dia teman yang kamu bicarakan? Elisa tidak terkejut melihat Jonathan. Sebaliknya, dia mencibir dan melanjutkan, kamu benar-benar berani, nak. Saya pikir Anda telah bersembunyi selama ini. Tanpa diduga, Anda benar-benar berani masuk ke dalam perangkap saya. Petik 2. Ada sedikit keterkejutan di wajah Yudas setelah dia mendengar kata-kata Elisa. Kamu kenal dia. Apakah menurutmu trik kecilmu bisa melewati Salonius Corporation? Elisa terlihat meremehkan, jelas tidak menganggap serius Yudas. Wajah Yudas berubah saat dia langsung merasa cemas. Dia awalnya ingin menjebak Elisa, tetapi yang membuatnya kecewa, dia malah terjebak olehnya. Elisa menjentikkan jarinya, dan hotel sumber air panas yang damai itu langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Pria berotot dengan celana ketat hitam berkumpul di sekitar mereka memegang semua jenis senjata. Lapisan keringat tebal terbentuk di dahi Yudas dengan ekspresi ketakutan di matanya saat dia berkata dengan bibir gemetar, apa yang kamu lakukan, Elisa? Bagaimana menurutmu? Elisa mencibir dan melanjutkan, karena kalian semua ada di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Namun demikian, bocah ini benar-benar berani. Dia memandang Jonathan dengan dingin seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Kaulah yang mencuri liontin giok bermotif naga dari keluargaku 2 minggu yang lalu di Durbain, bukan? Selain itu, Anda juga membunuh kepala think tank keluarga saya. Alih-alih bersembunyi di Canaya, Anda benar-benar memiliki keberanian untuk mendatangkan malapetaka di Jetroina dan bahkan memukuli saudara saya. Nak, apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di keluargaku yang bisa membawamu keluar? Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk jarinya. Bawahannya di belakangnya segera menyerang Jonathan. Melihat situasi tersebut, Jonathan sama sekali tidak panik. Sebaliknya, ada sedikit penghinaan di matanya. Mengapa saya harus bersembunyi dari negara kecil? Bahkan Alexei Salonius akan berlutut dan memohon belas kasihan ketika dia melihatku, apalagi keluarga Salonius. Dengan itu, dia mengeluarkan Heaven's Sword, mengeluarkan suara yang menyerupai raungan naga. Bilah pedang memancarkan cahaya dingin yang tajam yang menyapu ruangan. Setelah beberapa ayunan pedang, Jonathan berdiri dengan bangga di tempat yang sama dengan pedang di tangannya, tampak seperti gunung yang berdiri tegak dan tidak bergerak. Sementara itu, sekelompok pria berbaju hitam di depannya berdiri terpaku di tempat seolah-olah mereka telah dibekukan. Elisa mengernyitkan alisnya dengan ekspresi tidak sabar di matanya. Apa yang kalian lakukan berdiri di sana tanpa melakukan apa-apa? Pergi tangkap dia. Namun, tidak ada yang menanggapinya. Udara di kamar pribadi dipenuhi dengan keheningan yang begitu berat sehingga mencekik. Tiba-tiba, darah menyembur keluar dari leher seorang pria berbaju hitam sebelum kepalanya terlepas dari lehernya dan jatuh dengan keras ke tanah. Gedebuk, gedebuk, kepala pria berbaju hitam jatuh ke tanah satu demi satu. Hanya dalam sekejap mata, kamar pribadi telah berubah menjadi neraka yang hidup. Apa yang terjadi? Elisa melebarkan matanya tidak percaya. Menjadi penanggung jawab Salonius Corporation, dia telah melewati banyak badai dan memiliki banyak darah orang di tangannya. Namun, dia belum pernah melihat orang yang bisa membunuh seseorang dengan mudah. Desir, Jonathan mengangkat Heaven's Sword-nya, menyebabkan Elisa mundur secara naluriah. Kakinya menjadi lemah, dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Sulit membayangkan putri sulung pemilik Salonius Corporation benar-benar ketakutan. Pedang itu sebenarnya sangat kuat. Sebagai putri pemilik Salonius Corporation yang berharga, Elisa tidak pernah merasa malu seperti saat dia tumbuh dewasa. Menggigit bibirnya,
Dia tiba-tiba berteriak, 5 ninja Salonius, serang. 5 pria yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba muncul entah dari mana dan menerkam Jonathan dari sudut yang sangat sulit. Salonius Corporation telah menghabiskan banyak uang untuk melatih 5 ninja Salonius, menjadikan mereka ninja terbaik. Mereka telah mengambil banyak nyawa. Dalam proses ekspansi yang cepat dari Salonius Corporation, mereka menjadi terkenal dan menjadi legenda di Jetroina. Sayangnya, mereka bertemu dengan Jonathan. Bab 458 Alexei Salonius. Dia adalah Asura, penjaga Canaya. Selama 3 tahun ketika dia menjaga Canaya, tidak ada yang berani menyinggung mereka. Namun, para ninja ini berani bertindak kurang ajar di depannya. Jonathan memegang pedang surga di tangannya, dan 5 ninja Salonius langsung merasakan sakit yang tajam di tangan mereka. Ternyata pergelangan tangan mereka terputus. Lebih buruk lagi, mereka bahkan tidak bisa melihat dengan jelas saat Jonathan melakukan gerakannya. Jonathan bergerak begitu cepat seolah-olah dia sedang memainkan beberapa trik sulap. Pergelangan tangan ninja dipotong tanpa peringatan sebelumnya, dan itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan untuk dilihat. Segera setelah itu, dia menghunus pedang lagi, dan garis-garis darah langsung muncul di leher 5 ninja Salonius. Dalam sekejap mata, 5 ninja Salonius, yang telah menghabiskan banyak waktu dan uang keluarga Salonius, telah berubah menjadi mayat. Kalian para ninja sebenarnya memiliki keberanian untuk bertindak kurang ajar di depanku. Tatapan Jonathan sedikit apatis dengan nada menghina. Siapa lagi yang bersembunyi di luar? Datang saja padaku bersama. Saya dapat mengambil kesempatan untuk berlatih dengan pedang surga saya. Petik 2. Meneguk. Elisa menelan ludah, dan sedikit keputusasaan melintas di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa 5 ninja Salonius bahkan tidak bisa menangani satu serangan dari Jonathan. Siapa kamu? Garis pertahanan terakhir Elisa hancur total segera setelah dia melontarkan pertanyaan itu. Jonathan memutar pedang dan berkata dengan acuh tak acuh, itu tidak masalah. Aku di sini hari ini untuk mendapatkan segelmu. Segel, apakah Jonathan benar-benar datang ke sini untuk meterai? Elisa ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan suara rendah. Segel itu tidak ada padaku. Saya menyimpannya di rumah leluhur keluarga kami. Ayo pergi ke rumah leluhurmu. Jonathan menyela dan membunuh harapan terakhirnya. Gunung Forlael adalah gunung tertinggi di Jetroina. Gunung itu masih tertutup salju selama pertengahan musim panas dengan pohon sakura yang bermekaran di kaki bukit. Seseorang akan merasakan emosi yang tak terlukiskan ketika mereka berdiri di bawah kelopak hujan sambil melihat ke gunung putih merpati yang menjulang ke langit. Itu adalah pemandangan yang menyenangkan. Rumah leluhur Salonius Corporation terletak di Gunung Forlael. Itu adalah rumah mewah yang dirancang dengan plakat yang terbuat dari emas. Struktur bangunannya juga diukir dengan hati-hati, dan itu benar-benar arsitektur yang luar biasa. Jonathan mengamati gedung itu. Desain bangunannya terinspirasi oleh arsitektur Canaan. Bahkan detailnya terlihat persis sama. Sepertinya Jetroinian tidak berubah sama sekali bahkan setelah bertahun-tahun. Kamu masih suka mengklaim karya orang lain sebagai milikmu. Jonathan menyatakan dengan tenang. Jonathan mengejek, dan semburat malu muncul di wajah Elisa. Jetroina adalah negara kecil, dan selalu menjadi ketergantungan Canaya. Meskipun orang-orang mereka menolak untuk mengakuinya, telah terbukti bahwa Jetroinian selalu ingin mengambil segala sesuatu dari Canaya dan mengklaim mereka sebagai milik mereka. Tentu saja, jika orang lain mengatakan itu, Elisa akan menamparkan wajah orang itu. Namun, dia tidak memiliki keberanian untuk membalas sepatah kata pun ketika ucapan itu datang dari Jonathan. Beberapa menit kemudian, mereka semua sampai di rumah leluhur keluarga Salonius. Dengan putri dari Salonius Corporation yang memimpin, tidak ada yang berani menyelidiki lebih jauh. Segel itu ada di aula leluhur di belakang gunung. Tunggu aku di sini. Aku akan mengambilnya, gumam Elisa. Aku hanya akan memberimu 5 menit. Saya tidak keberatan mendapatkannya sendiri jika saya tidak dapat melihat Anda nanti. Selain itu, aku akan menghancurkan rumah leluhurmu yang omong kosong. Jonathan tampak agak tenang, tidak takut bagaimana Elisa mungkin memainkan beberapa trik secara rahasia. Oke, Elisa menundukkan kepalanya dan meninggalkan tempat itu. Melihatnya kembali, Jonathan menyalakan sebatang rokok saat dia menunggu adegan yang dia harapkan terjadi. Seperti yang dia duga, sekitar 2 menit kemudian,
suara bel yang teredam tiba-tiba bergema di seluruh Gunung Forlael. Itu adalah lonceng komando Salonius Corporation yang hanya berbunyi ketika mereka berhadapan dengan musuh. Semua orang harus segera bergegas, atau mereka akan terbunuh. Elisa berdiri di samping lonceng emas, dan sedikit kekejaman memenuhi matanya. Tuan Tua Salonius, tolong bantu kami mengalahkan musuh. Tepat saat suara bel berbunyi, pintu gubuk dari jauh terbuka. Detik berikutnya, sosok kurus berjalan keluar dari gubuk. Ketika sosok itu muncul, semua orang dari Salonius Corporation langsung berlutut. Tuan Salonius Tua ada di sini. Tuan Salonius Tua. Saat kerumunan berseru, sosok itu berjalan ke arah mereka. Dia tampak mungil dan pendek, dan rambutnya beruban. Bagian yang paling eye-catching tentang dia adalah alisnya yang tumbuh ke bahunya. Ada pedang panjang yang tergantung di pinggangnya, dan itu adalah pedang pembantaian legendaris di Jetroina. Sinar matahari bersinar di gagang pedang. Lampu warna-warni yang mempesona langsung menerangi tempat itu, memantulkan patung tinggi dan megah di atas Gunung Forlael. Dalam sekejap, semua orang dari keluarga Salonius menjadi hiruk-pikuk. Tuan Tua Salonius akhirnya menerobos. Keluarga Salonius akhirnya bisa bangkit kembali. Tuan Salonius Tua, dalam hitungan detik, sorak-sorai penonton bergema di seluruh gunung. Alexei adalah sosok dewa bagi seluruh keluarga Salonius. Saat semua orang bersorak, Alexei meletakkan tangan kanannya di gagangnya. Dia mendongak dan menatap Elisa yang tidak jauh darinya. Suaranya samar namun menawan saat dia bertanya, "Ada apa?" "Tuan Salonius Tua, musuh telah menyerbu rumah leluhur kita dan ingin merebut segel keluarga kita. Tolong ambil tindakan." Berlutut, Elisa membungkuk pada Alexei dengan hormat. "Apa?" Jari Alexei bergerak melintasi pedang pembantaian. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia bertanya, "Siapa yang berani masuk ke rumah leluhur keluarga Salonius?" "Canayan," jawab Elisa dengan suara rendah. "Seorang Canayan berani bertindak sesuai keinginannya di Jetroina. Di mana dia? Bawa aku padanya." Nada bicara Alexei dingin. "Ya, Tuan Salonius Tua." Elisa memimpin secara pribadi dan membawa Alexei menemui Jonathan. "Tuan Salonius Tua, ini dia." Elisa melangkah ke aula dan langsung menunjuk ke arah Jonathan. "Apakah kamu membawa cadanganmu ke sini?" Jonathan berdiri di aula dengan tangan di belakang, tatapannya apatis. "Jadi, itu kamu. Beraninya kau mengacaukan Salonius keluarga." Tepat ketika Elisa menunjuk Jonathan, Alexei sedikit mengangkat tangan kanannya, dan energi pedang yang tajam dipancarkan sekaligus. Astaga, penyok dalam terbentuk pada kolom beton di kedua sisi. Alexei benar-benar menghayati namanya sebagai petarung papan atas di Jetroina. Setiap gerakan yang dia lakukan penuh dengan niat membunuh. Apakah keluarga Salonius bahkan layak bagiku untuk melakukannya? Jonathan menyeringai. Raungan naga yang mengejutkan terdengar dari tubuhnya, menyebarkan energi pedang dalam sekejap. "Itu kamu." Ekspresi Alexei berubah drastis ketika dia melihat wajah Jonathan dengan lebih jelas. 459 kematian Alexei. "Alexei Salonius, sudah bertahun-tahun. Mengapa kamu tidak membaik sama sekali?" Jonathan berkata dengan tenang saat dia perlahan mengarahkan pandangannya ke Alexei. Namun, kata-katanya menghantam semua orang seperti petir, menyebabkan kegemparan di antara kerumunan secara instan. Apakah mereka saling mengenal? Dan sepertinya mereka sudah saling kenal sejak bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana mungkin? Alexei telah mengasingkan diri selama 3 tahun tanpa meninggalkan Jetroina. Bagaimana mungkin dia mengenal seorang pemuda seperti Jonathan? Selain itu, pemuda itu bahkan berani berbicara dengan Alexei dengan cara yang arogan. Wajah Alexei langsung muram saat mendengar ucapan ejekan itu dari Jonathan. Jejak keluhan melintas di mata Alexei. Beberapa tahun yang lalu, Alexei telah mengambil kesempatan untuk masuk ke Canaya ketika negara itu dalam kesulitan. Sedikit yang dia harapkan untuk bertemu dengan Asura yang legendaris, Jonathan, saat dia tiba di Canaya. Selama pertarungan itu, Alexei bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas, dan dia terluka parah setelah beberapa serangan. Pada akhirnya, dia bahkan harus memohon belas kasihan, memohon kepada Jonathan untuk menyelamatkan nyawanya. Kemudian, dia diusir dari Canaya seperti tersesat tanpa tuannya. Dia tentu tidak menyangka bahwa Jonathan akan datang ke Jetroina beberapa tahun kemudian. Penghinaan yang diderita Alexei saat itu menembus hatinya setiap detik seperti pedang.
Dia mengambil napas dalam-dalam dan meraih pedang pembantaiannya dengan erat. Menatap langsung ke arah Jonathan, dia berseru, "Jonathan Goldstein, aku kalah darimu saat itu karena aku tidak terampil sepertimu. Saya telah melalui begitu banyak malam tanpa tidur selama bertahun-tahun. Saya tidak akan pernah melupakan penghinaan yang Anda sebabkan kepada saya hari itu. Hari ini, karena kamu berani menginjakkan kaki di sini, aku akan menghapus rasa malu ini dengan darahmu. Saya harap Anda lebih baik dari 3 tahun lalu, atau akan sangat membosankan untuk bertarung sehingga saya tahu saya pasti akan menang." Jonathan mengangkat bahu. Jelas, dia tidak menganggap serius Alexei sama sekali. "Kamu orang bodoh." Detik berikutnya, Alexei mengertakkan gigi dan mengeluarkan pedang pembantaian. Sinar menyilaukan berkumpul di ujung pedang dan membentuk bola cahaya yang menyilaukan, menyebabkan semua orang di sekitar kehilangan penglihatan mereka dalam sedetik. Petarung top dari Jetroina baru saja bergerak. Alexei tampak seperti sedang memegang matahari di tangannya. Sinar cahaya dan energi pedang yang kuat mengalir tak terkendali di semua tempat. Di bawah dampak energi pedang, dinding beton bertulang hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan detik. Gedebuk, suara teredam dan menggelegar bergema di seluruh gunung Forlael. Setelah sinar dan debu menyebar, yang terlihat adalah lubang tanpa dasar di tanah. Elisa meludahkan debu di mulutnya dan mengarahkan pandangannya pada Alexei. Itu adalah pertarungan mengenai reputasi keluarga Salonius, dan itu akan memutuskan apakah keluarga Salonius masih dapat mempertahankan posisi mereka sebagai keluarga pertama di Jetroina. Meskipun demikian, pertarungan itu sepertinya bukan kesepakatan yang mudah bagi Alexei. Dia telah kalah dari Jonathan sebelumnya, jadi dia jelas menyadari kehebatan Asura yang menakutkan. Detik berikutnya, titik cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di langit. Apa itu? Bintik cahaya tumbuh lebih besar dan lebih besar. Beberapa saat kemudian, orang-orang akhirnya bisa melihat dengan jelas. Itu adalah pedang panjang yang jatuh dari langit. Udara di sekitarnya membentuk bentuk naga suci, mengayunkan ekornya saat turun dari langit. Cepat dan lari, seseorang berseru ngeri. Orang-orang dari Salonius Corporation segera berlari kemana-mana seperti ayam tanpa kepala. Namun, mereka terlalu lambat. Naga suci yang dibentuk oleh energi pedang jatuh ke tanah, memancarkan kekuatan tak terbatas ke sekitarnya dalam sekejap. Kemudian meledak dengan ledakan keras. Setelah asap dan debu mereda, Heaven Sword jatuh dari langit ke tangan Jonathan lagi. Jonathan masih terlihat sangat bersih dan rapi, dan tidak ada yang tahu bahwa dia baru saja melalui pertempuran hidup dan mati. Alexei, di sisi lain, terengah-engah. Tangannya yang diletakkan di pedang pembantaian sedikit gemetar. Jika Alexei tidak bergerak untuk melawan kekuatan luar biasa yang dipancarkan oleh pedang, banyak dari mereka dari Salonius Corporation akan kehilangan nyawa mereka. Sepertinya kamu sedikit meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Jonathan tampak sedikit terkejut. Meskipun dia belum menemukan bagian lain dari teknik naga suci kuno dalam beberapa tahun terakhir, kemampuannya sekarang tidak ada bandingannya. Karenanya, Jonathan tidak menyangka Alexei bisa menangkis serangannya. Namun, Alexei tampak tidak senang saat mendengar pujian Jonathan. Keputusasaan di matanya semakin kuat. Setelah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dia pikir dia akhirnya bisa menghilangkan rasa malu yang dideritanya suatu hari nanti. Dia tidak menyangka bahwa perbedaan antara Jonathan dan keterampilannya akan menjadi lebih besar setelah 3 tahun. Satu serangan dari Jonathan itu membuat Alexei merasa malu pada dirinya sendiri. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan itu. Ekspresi Alexei berubah saat dia menarik pedang pembantaian di dekat pinggangnya. Dia menatap tajam ke harta paling berharga di Jetroina. Saat itu, Kaisar pertama telah mengirim orang untuk mencari obat mujarab dan menyegel energi ilahi dalam pedang ini. Saatnya untuk merilisnya hari ini. Berdengung. Dalam sekejap, pedang pembantaian di tangannya mulai bergetar hebat, dan raungan naga yang samar terdengar dari ujung pedang. Segera setelah itu, Alexei menggenggam pedang pembantaiannya dengan erat. Kekuatan besar langsung menyembur keluar dari pedang ke langit. Jonathan mengerutkan alisnya begitu dia mendengar naga itu mengaum. Kekuatannya terasa aneh namun familiar. Anehnya, dia merasa sedikit tercekik. Rasa keakraban datang dari bagaimana kekuatan itu tampak bergema dengan teknik naga suci kuno, seolah-olah keduanya berasal dari asal yang sama. Kekuatan yang melonjak berkumpul menjadi bentuk segel sebelum membentuk sebaris teks, dekrit Kaisar. Mundur. Dalam sekejap mata,
Alexei tampak seperti kehabisan tenaga, dan dia tampak seperti mayat berjalan. Pada saat itu, dia sudah mencapai ajalnya, dan hanya masalah waktu sebelum kematian membawanya pergi. Namun, dia berjuang sampai akhir hayatnya. Aku tidak akan menyesal dalam hidup ini jika aku bisa membawa Asura bersamaku. Begitu kata-kata itu jatuh, segel besar itu turun dari langit dan mengarah ke Jonathan, seolah-olah itu bisa menghancurkan Jonathan sepenuhnya dalam hitungan detik. Meski begitu, Jonathan tetap bergeming. Matanya dipenuhi dengan niat untuk bertarung. Asura hanya akan maju tetapi tidak mundur bahkan jika dia akan kehilangan nyawanya. Dia sedikit mengepalkan tinjunya, dan teknik naga suci kuno di tubuhnya diaktifkan secara instan. Kekuatan tak terbatas menyembur keluar dari tubuhnya tanpa syarat. Heaven Sword sepertinya merasakan Jonathan habis-habisan. Suara pedang segera memenuhi ruang. Detik berikutnya, kekuatan tak terbatas meledak dari Heaven Sword untuk membentuk naga besar. Jonathan mengangkat tangannya, dan naga itu melingkari segel. Dua bentuk kekuatan yang sangat besar bentrok satu sama lain. Dengan ledakan keras, segel itu pecah berkeping-keping. Potongan-potongan itu terbang ke arah Jonathan sekaligus. Sementara itu, berbagai hal aneh membanjiri pikirannya. Ada begitu banyak dari mereka sehingga dia hampir tidak bisa memprosesnya dalam waktu sesingkat itu. Pada saat yang sama ketika segel itu hancur berkeping-keping, Alexei memuntahkan seteguk darah hitam dan jatuh ke tanah. Ekspresi putus asa memenuhi matanya. Dia sudah mendekati akhir hidupnya, dan dia telah kehilangan harapan terakhir sepenuhnya. Kemudian, dia merosot ke tanah dengan bunyi gedebuk. Retakan, pedang pembantaian hancur menjadi bubuk. Hari ini menandai akhir dari Alexei, petarung top di Jetroina. Pedang pembantaian, pedang legendaris di Jetroina, dihancurkan. Keluarga Salonius, keluarga pertama di Jetroina, juga dimusnahkan. Bab 460 Teknik Naga Suci Kuno. Berita kematian Alexei menyebar ke seluruh Jetroina dalam semalam. Di gunung yang dalam berdiri sebuah desa kecil. Ada air yang mengalir dan kabut yang berlama-lama sepanjang tahun. Sepintas, itu tampak seperti negeri dongeng. Tempat itu disebut Desa Roh Tersembunyi, dan 3 ninja legendaris tinggal di pengasingan di sana. Itu dianggap sebagai tempat suci oleh orang Jetroinian yang tak terhitung jumlahnya. Alexei adalah pecundang, seharusnya aku tidak memberinya pedang pembantaian. Pria parubaya berwajah merah bernama Frederick Springer tak terkalahkan di Jetroina beberapa dekade lalu. Ninja Bumi adalah nama lain untuknya. Pedang pembantaian adalah pusaka keluarganya. Namun, sekarang setelah Alexei mati, itu tidak boleh jatuh ke tangan orang luar, kata ninja langit berambut putih Marco Pompe dengan mata setengah tertutup. Ini cukup sederhana, kirim saja seseorang untuk mengambilnya. Frederick tampak acuh tak acuh. Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Menurut apa yang saya dengar, Asura legendaris dari Canaya adalah orang yang membunuhnya, kata Marco dengan alis berkerut. Mata Frederick tanpa sadar menunjukkan sedikit penghinaan setelah dia mendengar itu. Dia hanya manusia biasa, tidak peduli seberapa kuat dia, itu hanya beberapa keterampilan bertarung yang menyedihkan. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Jangan ceroboh, Alexei sudah setengah jalan menembus alam dewa. Frederick melambaikan tangannya dengan ekspresi jijik. Huff, pecundang itu jauh dari sempurna. Anda berdua tidak perlu khawatir. Aku akan mengirim murid tertuaku, Harold untuk mengambil pedang pembantaian. Setelah tiba di Hotel Sakura, Jonathan mengeluarkan segel merah dan menancapkannya di gagang Heaven Sword. Pada saat itu tertanam, cahaya perak melesat ke langit. Tiba-tiba, raungan keras naga bergema di seluruh hotel. Raungan itu membuat para tamu di hotel ketakutan. Berpikir bahwa itu adalah gempa bumi, mereka semua melarikan diri dengan panik. Namun, di detik berikutnya, mereka melihat pemandangan yang tak terlupakan. Seekor naga perak melayang-layang di atas hotel. Matanya seperti matahari dan bulan, dengan puluhan ribu bintang tersebar di sekujur tubuhnya. Ada juga sedikit keagungan di matanya. Naga itu berasal dari pedang surga. Saat gagang dibuka, cahaya keemasan yang agung melintas. Jonathan mengulurkan tangannya. Cahaya itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri, karena langsung melingkari lengannya dan langsung menuju pikirannya. Pada saat itu, teknik naga suci kuno di tubuhnya mulai bereaksi secara otomatis, dan cahaya tajam tiba-tiba menjadi lembut. Itu kemudian dengan lancar bergabung ke dalam dirinya.
Jika gagang pedang dibuka oleh seseorang yang tidak mengembangkan teknik naga suci kuno, dia akan kehilangan semua kultivasinya, dan mungkin juga mati di tempat. Setelah Jonathan menyerap kekuatannya, matanya tiba-tiba menjadi tajam. Samar-samar dia bisa melihat bahwa ada energi samar di udara di depannya, yang terus mengalir. Dia mengambil napas dalam-dalam. Setelah energi mengalir ke tubuhnya, seluruh tubuhnya terasa ringan, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Jonathan kemudian membuka sarungnya dan menemukan sebuah buklet emas tipis di dalamnya. Bahannya seperti kayu atau emas, dan terasa aneh saat disentuh. Ada kata-kata di buku kecil itu. Teknik naga suci kuno. Jonathan terkejut. Dia telah melihat dan mengalami segalanya, tetapi pada saat itu, dia tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Apakah saya akhirnya menemukan teknik naga suci kuno? Jonathan tidak dapat mengingat berapa banyak waktu yang dia habiskan untuk mencari teknik naga suci kuno selama bertahun-tahun. Namun, apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa bagian lain dari teknik naga suci kuno sebenarnya ada di Jetroina. Jonathan mengambil buklet emas itu. Setelah membalik-balik beberapa halaman, alisnya berangsur-angsur menegang. Teknik naga suci kuno bukanlah teknik seni bela diri biasa, tetapi teknik kultivasi. Bagian pertama menunjukkan bagaimana mengkultivasi tubuh fisik, dan bagian kedua menunjukkan bagaimana mengkultivasi pikiran. Setelah keduanya dikuasai, seseorang akan memiliki kekuatan untuk melakukan apa saja, yang dapat dibandingkan dengan para dewa dalam rumor. Ada 8 tingkat alam yang tercatat dalam buklet, yaitu Refine, Pre-Celestial, Enlightenment, Nascent Soul, Divine, Void, dan Harmonize. Menumbuhkan pikiran. Jadi, itu nyata. Jonathan baru mendengarnya sejak lama, tetapi dia belum pernah melihatnya. Jadi, kultivasi pikiran benar-benar ada di dunia ini. Dalam sekejap, Jonathan duduk dengan lutut disilangkan. Dia menggunakan teknik naga suci kuno untuk terus menyerap energi spiritual yang mengalir di udara ke dalam tubuhnya. Beberapa jam kemudian, penglihatan lain muncul di Hotel Sakura. Aroma aneh terpancar dari kamar Jonathan. Setelah kontak dengan tanaman dan pohon, mereka dengan cepat berbunga dan berbuah, menyebabkan daerah sekitarnya berubah menjadi lautan bunga. Tontonan seperti itu benar-benar mengejutkan. Sumber dari semua itu adalah Jonathan. Matanya seterang lautan bintang. Jika dia adalah Grim Reaper yang ditakuti semua orang di masa lalu, maka saat ini, dia adalah dewa surga yang turun ke dunia. Dia tampak bermartabat dan menakutkan. Hampir tidak mungkin untuk melihat langsung ke arahnya. Apakah ini alam pencerahan? Jonathan bergumam pada dirinya sendiri. Di bidang ramuannya, inti emas seukuran kuku tampak lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat itu, kekuatan Jonathan meningkat setidaknya 10 kali lipat. Setelah mengolah paruh pertama teknik naga suci kuno, dia sudah memasuki ranah master tanpa sadar. Meskipun dia tidak bisa menguasai paruh kedua teknik untuk waktu yang lama, dia tidak menghentikan kultivasinya bahkan untuk sehari. Dengan babak kedua yang diperoleh, dia langsung menerobos dan memasuki ranah pencerahan. Keesokan harinya, di lobi Hotel Sakura, seorang pria bertelanjang dada dengan tinggi 2 meter masuk. Tubuhnya dipenuhi tato aneh, yang membuat orang merasa pusing pada pandangan pertama. Berhenti di sana, hotel ini tidak menerima tamu yang tidak berpakaian dengan benar. Seorang penjaga keamanan melangkah maju dan menghentikan orang itu. Pria bertelanjang dada itu mengangkat alisnya. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan meraih leher penjaga keamanan. Dengan kekuatan yang kuat yang diberikan, leher penjaga itu patah dengan suara retak yang tajam. Apakah kamu buta? Beraninya kau menghalangi jalanku. Dia membunuh penjaga di tempat ketika mereka bertengkar. Penjaga keamanan hotel lainnya sangat ketakutan sehingga mereka berdiri terpaku di tanah. Kepercayaan diri Yudas sangat meningkat setelah dia mencaplok properti yang ditinggalkan oleh Salonius Corporation. Ketika dia mendengar bahwa seseorang menyebabkan masalah, dia segera memimpin bawahannya, yang memegang senjata dan tongkat, dan bergegas turun dengan agresif. Siapa yang memberimu keberanian untuk membuat masalah di sini? Pria bertelanjang dada itu tidak takut sama sekali. Sebaliknya, ekspresinya menunjukkan kegembiraan. Dia membanting dadanya dengan kedua tangan dan tato di sekujur tubuhnya memancarkan cahaya hitam. Kemudian, tato berubah menjadi bilah dan terbang ke depan. Astaga, bilah hitam menusuk tubuh musuh seperti pisau mengiris mentega panas. Tak satu pun dari mereka bisa memblokir pisau. Dalam sekejap mata,
aula dipenuhi dengan darah. Siapa kamu? Yudas ketakutan sampai kehabisan akal. Aku adalah pembunuh manusia, Harold Hill, murid tertua dari ninja bumi. Kata pria bertelanjang dada itu dengan dingin. Ekspresi Yudas tiba-tiba berubah setelah dia mendengar kata-kata itu. Jika keluarga Salonius adalah keluarga terbesar nomor satu di Jetroina, maka tiga ninja legendaris akan menjadi dewa abadi di hati semua Jetroinian. Di depan tiga ninja legendaris, Salonius Corporation sama rapuh dan rentannya dengan semut. Bawa aku menemui Jonathan. Suara Harold sedingin es. Pedang hitam panjang menyapu atap, dan beton langsung berubah menjadi bubuk seolah-olah itu kertas tipis. Bahkan baja akan tercabik-cabik oleh bilahnya, apalagi daging manusia. Bahkan jika Jonathan belum terlihat, di mata Harold, Jonathan sudah menjadi mayat. Bersambung,